الدين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا رب العالمين. Jamaah subuh yang sama berbahagia, alhamdulillah kita senantiasa memuji Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai macam kenikmatan, berbagai macam anugerah Allah Subhanahu wa taala yang kita rasakan, baik itu hal yang kita sadari ataupun yang kita tidak sadari. Karena tentu nikmat yang kita tidak sadari itu yang lebih banyak daripada apa yang kita bisa lihat, apa yang bisa kita rasakan secara langsung. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kita mampu, jika kita mau untuk menghitung nikmat Allah, maka tentu tidak ada yang bisa, karena nikmat dalam tubuh kita sendiri saja kita tidak bisa menghitung berapa banyak nikmat Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah mengatakan, wa fi anfusikum afala tubsirun. Coba perhatikan diri kalian dari ujung rambut sampai ujung kaki. Nikmat Allah itu sebagaimana keluasan rahmat Allah, maka begitu pula lah luasnya nikmat Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi SAW pernah mengingatkan para sahabatnya, "I'lamu, ketahuilah, la yadkhula ahadukumul jannata bi'amalihi." Tidak ada yang mampu masuk surga dengan mengandalkan amalannya. Tidak ada di antara kita yang mampu masuk surga dengan amalannya. Apa kata sahabat mendengarkan perkataan Nabi SAW tersebut? Nabi kemudian mereka mengatakan, tidak ada di antara kalian yang bisa masuk surga dengan amalannya. Akhirnya mereka bertanya, wala anta ya Rasulullah, juga anda Rasulullah tidak masuk surga dengan amalan anda? Apa kata Nabi SAW? Wala ana, saya pun tidak masuk surga dengan amalan saya. Ya. Tapi semua kita ini masuk surga karena rahmat Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau kita mau menghitung-hitung nikmat Allah yang harus kita syukuri, nikmat Allah yang harus kita syukuri, setiap nikmat harus bersyukur. Setiap nikmat harus bersyukur, maka maaf, tidak bisa diandalkan ibadah kita untuk membayar nikmat Allah itu. Karena kesyukuran, ya, kesyukuran itu cara terbaik untuk melakukan kesyukuran adalah dengan beramal. Betul, ada ucapan hamdalah, ada ucapan alhamdulillah, syukur kepada Allah, itu ucapan yang merupakan bagian dari amalan kecil. Makanya ketika Allah Subhanahu wa taala menyuruh keluarga Daud untuk bersyukur, ya, ini salah satu hal yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran ketika Nabi Daud diberikan nikmat berupa kemampuan untuk melunakkan besi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa alanna lahul hadid. Kami memberikan kemampuan kepada Nabi Daud untuk membuat besi itu bisa dibuat baju besi, bisa dibuat alat perang, sekedar menggunakan tangan, tidak menggunakan bantuan alat. Besi yang keras seperti tanah liat di tangan Nabi Daud alaihissalam. Tapi bukan sampai di situ. Nabi Daud punya raja. Nabi Daud itu raja, ya, dan Nabi Daud alaihissalam memiliki anak yang bernama Nabi Sulaiman. Nah, ini lebih dahsyat. Ini lebih dahsyat kekuasaannya. Nikmat yang Allah berikan kepada Daud luar biasa. Tapi yang diberikan kepada Nabi Sulaiman ini juga lebih luar biasa. Apa yang menjadi kerajaan Nabi Sulaiman? Nabi Sulaiman sendiri tentu kita ketahui beliau pernah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta kerajaan yang tidak ada tandingan sebelum beliau, artinya sampai bapaknya pun dikalahkan kerajaannya.
Tidak ada kerajaan yang semisal dengan kerajaan beliau sebelumnya dan sesudahnya. Artinya sampai hari kemudian tidak ada kerajaan yang mirip kerajaannya Nabi Sulaiman. Dan beliau adalah keturunan Nabi Daud alaihissalam. Ketika Allah menceritakan tentang nikmat yang diberikan kepada Nabi Daud yang merupakan raja dan diberikan kepada Nabi Sulaiman yang juga merupakan raja, ya, Allah Subhanahu wa taala menceritakan sedikit tentang kerajaannya Nabi Sulaiman. Apa kata Allah Subhanahu wa taala surah An-Naml? Wa husyira li Sulaimana junuduhu minal jinni wal insi wat tayri fahum yuzaun. Ya, ini sedikit ya, kalau kan kita ini besok ada perayaan kemerdekaan Republik Indonesia ke-81. Ya. Ini kan biasa ada baris berbaris, ya, defile pasukan, ya, ada penampilan dari baris berbaris masing-masing, matra kalau angkatan, ya, angkatan laut, udara dan seterusnya, polisi dan yang lainnya, serta ada senjata-senjata yang biasa dipamerkan, ya. Itu pula pernah dilakukan oleh Nabi Sulaiman dan diceritakan oleh Allah dalam ayat ini. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kepada Nabi Sulaiman bala tentaranya dari bangsa jin. Wa husyira li Sulaimana junuduhu minal jinni. Ya, dari bangsa jin. Kira-kira, Pak, kalau kita upacara proklamasi baru ada barisan jin, kira-kira bagaimana itu? Apa kira-kira yang terjadi, Pak? Ada satu pasukan itu bangsa jin berbaris di situ dengan berbagai macam penampakannya. Kira-kira seru atau tidak itu, Pak? Bukan di Panjat Pinang ini. Ini bangsa jin dikumpulkan di depannya Nabi Sulaiman. Yang unik bukan di situ, di akhir ayat itu unik. Ya, satu, jin. Kemudian yang kedua, manusia yang gagah perkasa. Tentaranya Nabi Sulaiman. Bukan sekedar itu, pasukan dari bangsa burung. Wat-tayr. Tidak ada kerajaan di muka bumi ini, Pak, yang mampu mengumpulkan tentara dari jin, tentara dari manusia, dan tentara dari burung. Ada pasukan khusus. Misalnya kalau sekarang mungkin kita lewat di depannya ini, panglima upacara misalnya, ada penampilan dari TNI, dari polisi, dari Satpol PP, dari tiba-tiba ada pasukan dari burung. Kira-kira bagaimana, Pak, pasukan burung lewat di depan pemimpin upacara? Begitu kira-kira yang terjadi di zaman Nabi Sulaiman. Ada jinnya, ada manusianya, dan ada burungnya. Tapi tidak berhenti keajaiban di situ. Yang istimewa tidak berhenti di ujung ayat yang membuat kita akan merasakan bahwa itu luar biasa. Apa kata Allah? Fahum yuzaun. Apa arti yuzaun? Ulama kita mengatakan yuzaun itu artinya orang kalau berbaris bahkan lancang kanan. Apakah itu istilahnya? Supaya rapi barisan itu lancang kanan, lancang. Itu kan ada jaraknya, rapi kelihatan. Tapi Allah Subhanahu wa taala mengatakan fahum yuzaun, tidak ada lancang kanan, tidak ada tempat. Sejauh mata memandang itu jin baku dempet-dempet. Istilahnya dempet-dempet ini ada juga di atasnya, kayak berbaris-baris ke atas juga. Manusia juga begitu, burung juga begitu. Bayangkan, Pak, kalau ayam dikasih makan, kita lihat kalau pagi-pagi ayam dikasih makan itu berebutan, baku dorong-dorong kiri kanan itu ayam. Begitulah kira-kira burung di depannya Nabi Sulaiman dengan sejauh mata memandang, burung itu kayak dikasih makan, kira-kira begitu. Makanya Allah mengatakan kepada Nabi Daud, ya, i'malu ala Daud syukra. Wahai keluarga Daud, bersyukur baik-baik. Ya. Dengan apa? I'malu, dengan amalan. Tapi dengan beramal. Saya bersyukur, Ustaz. Alhamdulillah. Itu satu dari antara kesyukuran. Alhamdulillah. Membuat kita sadar yang memberi nikmat siapa? Allah Subhanahu wa taala. Tapi tidak berhenti di situ. Kalau azan, datang ke masjid. Itu bersyukur. I'malu, beramal. Ketika ada harta kita berlebih, beramal dengan sedekah kita.
ketika kita menjadi seorang pemimpin dan kita mampu memberikan manfaat yang besar kepada masyarakat kita, beramal. Istilahnya mengisi nikmat kemerdekaan itu dengan bekerja, dengan beraktivitas, dengan bergerak, dengan melakukan hal yang positif. Itulah kemerdekaan. Mensyukur nikmat kemerdekaan dengan apa? I'malu. Ya, ini khusus diberikan kepada Daud supaya kita sadar bahwa memang tidak ada nikmat yang diberikan kepada umat manusia yang melebihi kerajaan Daud, melebihi kerajaan Sulaiman. Tidak ada. Nah, makanya betul-betul pas sekali untuk diingatkan nikmatnya ini kepada Nabi Daud dan kepada keluarganya, sampai Nabi Sulaiman mengatakan, Rabbi habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di. Nabi Sulaiman kan pernah berdoa, ya Allah berikanlah saya kerajaan yang tidak ada kerajaan semisal dengan saya sebelumnya, dan kerajaan ini juga tidak ada yang semisalnya setelah saya sampai hari kiamat. Makanya Nabi SAW suatu ketika pernah salat, yang diceritakan oleh Sahih Bukhari dan beberapa kitab hadis. Ya, Rasulullah ketika itu sholat mengimami sahabat. Cuma ada yang aneh dari Nabi SAW. Ketika Nabi sholat, Nabi kayak bertengkar. Kan Nabi melihat apa yang kita tidak lihat, karena Nabi memiliki kelebihan. Sahabat berbaris, Nabi SAW sholat dan seperti Nabi memegang sesuatu, kayak menggerakkan tangannya, kayak menangkap sesuatu. Sahabat tidak melihat sesuatu, tapi Nabi menggerakkan tangannya di depan sedang sholat, kayak memegang, kemudian dia gerakkan pelan, kayak menekan keras. Ya, mungkin kita kayak begini nih, mencekik. Nabi kayak begini tangannya sedang sholat ini. Setelah sholat, para sahabat mulai bertanya, ya Rasulullah, apa yang terjadi tadi? Kayak menggerakkan tangan, memegang sesuatu. Ya, kata Nabi SAW, jin ifrit tadi datang. Dia mau mengganggu sholat saya. Dia ingin memutuskan sholat saya. Jin ini berusaha untuk, jin itu kan kalau datang biasa kayak membawa api. Itu kira-kira bisa dijelaskan beberapa penjelasan hadis ini. Mungkin ada yang mengatakan seperti membawa api, ingin merusak sholatnya Nabi. Tapi Nabi SAW langsung menangkap lehernya. Nabi langsung menangkap lehernya jin yang sedang mengganggu beliau. Nah, saking kerasnya Nabi mencekik lehernya sampai keluar lidahnya. Sahabat tidak lihat, tapi Nabi lihat di depannya. Keluar lidahnya, dan Nabi mengatakan, ya, dan saya mampu merasakan dinginnya air liur dari jin itu. Dicekik, kemudian keluar, saking orang biasa kalau cekik kan terbuka mulutnya, kemudian keluar lidahnya. Dan kata Nabi, saya merasakan itu liur, dinginnya air liur jin itu ketika saya cekik. Saya sebenarnya mau menyerah ini jin, dan ketika saya membuat dia kalah, saya mau, dalam pikiran Nabi ketika mencekik itu, saya mau mengikat jin ini di salah satu tiang Masjid Nabawi. Ini masjid cuma satu tiang tadi. Secara angka satu jadi. Ya. Saya ingin mengikat jin ini di masjid karena sudah kalah, sudah KO istilahnya. Ya, sudah di smackdown ini ceritanya. Ya, sudah KO, saya ingin mengikat di salah satu tiang masjid, di Masjid Nabawi. Kalau sudah kalah kan dia kelihatan. Kalau kekuatannya sudah hilang, dia akan menampakkan dirinya. Wujud aslinya kelihatan ketika dia kalah. Nah, saya ingin ketika mengalahkan ini, saya mau ikat di salah satu tiang di Masjid Nabawi, agar kalau pagi-pagi hari datang itu anak-anak kecil Madinah, tarik telinganya. Nama ini, cubit-cubit. Ya, istilahnya kalau ada boneka atau apa kan dimainin sama anak-anak itu. Anak-anak kalau lihat boneka itu bagaimana, Pak? Nah, tarik telinganya. Nah, tarik hidungnya, nah colok-colok matanya. Begitu kira-kira kalau anak-anak itu. Kata Nabi, saya mau jadikan ini permainan anak-anak Madinah. Tapi langsung Nabi berpikir, subhanallah, kan Nabi Sulaiman pernah berdoa, Rabbi habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di innaka antal wahhab. Tiba-tiba saya ketika ingin smackdown sampai KO betul-betul,
agar dia menyerah dan saya ikat, saya teringat dengan doanya Nabi Sulaiman. Apa doanya? Tidak ada kerajaan yang semisal Nabi Sulaiman yang mampu menundukkan bangsa jin. Akhirnya saya, kata Nabi, saya mengurungkan niat karena saya mengingat doanya Nabi Sulaiman. Saya kemudian tidak mengikat jin tersebut karena mengingat doa Nabi Sulaiman yang mampu menaklukkan bangsa jin, dan itu hanya Nabi Sulaiman. Akhirnya saya kemudian mengurungkan niat untuk mengikat jin ini di salah satu tiang masjid di kota Madinah. Nah, ini bersyukur dengan nikmat kemerdekaan, bersyukur. Dan hari ini ya, sebagaimana tadi disampaikan, kita akan membahas juz 30. Maka ya insya Allah ya, untuk kesempatan pagi hari ini kami memilih salah satu surah dari juz 30 yang mungkin mirip-mirip dengan apa yang akan kita rayakan besok. Ya, negara kita masuk dalam sebuah hal yang luar biasa. 81 tahun kemerdekaan kita ini, kita banyak-banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan surah yang akan kami bahas adalah surat Al-Adiyat. Surat Al-Adiyat ini insya Allah surah yang kita hafal semua. Ya. Surah yang kita hafal, bahkan sebagian kita ini sudah di luar kepala. Saking di luar kepalanya, tidak ada. Iya. Ya, sisa mengulangi. Ya, sisa mengulangi kembali surat Al-Adiyat. Ya, Al-Adiyat ini jamaah yang sangat berbahagia. Surat pendek yang berada di juz 30. Dan kalau kita mau melihat bacaan Qur'annya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bacaan Qur'annya Nabi ketika salat, bacaan Qur'annya Nabi ketika salat, menurut hadis-hadis yang ada, yang disebutkan dan disimpulkan oleh ulama kita, maka bacaan Nabi ketika salat ini ada rumusnya. Bacaan Nabi ketika salat itu kebanyakan ulama kita menggunakan aturan surat-surat al-mufassal. Apa yang Nabi baca ketika subuh, apa yang Nabi baca ketika zuhur, ketika asar, maghrib dan isya. 5 salat ini yang Nabi pimpin salat di hadapan sahabat, itu ulama kita membagi riwayat-riwayat hadis tentang salatnya Nabi dan diberikan sebuah aturan umum. Apa itu? Bahwa Nabi ketika salat itu kebanyakan membaca surat-surat al-mufassal. Kebanyakan, bukan selalu, tapi kebanyakan salat yang Nabi lakukan, beliau membaca surat-surat al-mufassal. Apa itu surat al-mufassal? Surah-surah yang dimulai dari surat nomor 50 sampai surah nomor 114. Surah nomor 50 itu surat Qaf. Qaf wal Qur'anil Majid. Itu dari situ Az-Zariyat, kemudian At-Tur, kemudian An-Najm, Al-Qamar, Ar-Rahman, Al-Waqi'ah, Al-Hadid, sampai juz itu jadi akhir juz ke-26 surat Qaf, akhir juz 26 sampai surat An-Nas. Itulah bacaan Nabi salat 5 waktu kebanyakan. Dominannya bacaan Nabi ketika salat itu memilih surah-surah antara surat Qaf sampai surat An-Nas. Ini bacaannya Nabi. Tapi kan ini surah banyak. Akhirnya ulama kita juga membagi surat Al-Mufassal. Mufassal artinya diantara maknanya yang banyak ayatnya, yang banyak fasalnya, banyak pemisah-pemisahnya, ayat-ayatnya banyak, pendek-pendek ayatnya. Mereka mengatakan kalau Nabi salat di subuh hari itu Nabi memilih surah-surah yang ada di antara surat Qaf sampai surat Al-Mursalat. Ya, sampai surat Al-Mursalat. Jadi Nabi membaca kalau sholat subuh itu kebanyakan itu mengambil surah-surah antara surat Qaf sampai surat Al-Mursalat. Kebanyakan ya, kebanyakan. Kadang juga lain. Kadang juga Nabi membaca di surat subuh itu surat pendek yang bukan di bagian sini. Tapi kebanyakan Nabi ketika sholat sampai di sini. Sampai akhir juz 29. Jadi akhir juz 26 sampai akhir juz 29 itulah bacaannya Nabi ketika sholat subuh.
Nah, kalau Nabi salat yang 4 rakaat, tapi kalau Nabi salat yang 4 rakaat, apa itu 4 rakaat? Zuhur, asar, isya. Yang 4 rakaat itu Nabi memilih membaca surah-surah yang ada di antara surat Amma Yatasa'alun atau Al-Mursalat, dari situ Amma Yatasa'alun sampai surat Ad-Duha. Sebelum surah Ad-Duha. Wal-Lail. Surat Al-Lail atau Wad-Duha, itulah surah yang Nabi baca ketika salat 4 rakaat. Zuhur, asar, isya. Kalau salat yang 3 rakaat maghrib, itu kebanyakan Nabi membaca surat Ad-Duha sampai surat An-Nas. Jadi salat maghrib Nabi itu memang pendek. Karena Nabi memilih surat Ad-Duha sampai surat An-Nas, pendek-pendek semua itu. Ya, inilah bacaan Qur'annya Nabi ketika salat. Ya, jadi kalau salat subuh itu dipilih yang panjang, dari surat Qaf sampai surat Al-Mursalat. Kalau salat 4 rakaat dari surat An-Naba, ini dominannya kadang juga lewat, karena Nabi pernah membaca surat Al-Mursalati urfa ketika salat maghrib. Itu pernah. Ya, Nabi juga pernah membaca ketika salat subuh, idza zulzilatil ardu zilzalaha. Padahal itu kan setelah surat Ad-Duha, itu pendek-pendek, tapi kebanyakan, ya ini dominannya Nabi membaca surah-surah ini ketika itu. Kira-kira umumnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika membaca surah-surah dalam sholat. Apakah Nabi membaca surah Al-Baqarah? Membaca juga. Surah Ar-Rum dan beberapa surah Al-A'raf, beberapa riwayat Nabi membaca beberapa surah-surah ini. Tapi sekali lagi, untuk kadar bacaan. Tapi kadar bacaan Nabi itu kalau sholat subuh yang panjang-panjang, kalau sholat 4 rakaat itu ya ukurannya antara juz amma sampai Wadduha. Kemudian kalau maghrib itu tidak boleh panjang maghrib itu. Karena memang Nabi pertama memang waktunya sangat singkat. Kemudian memang ya Nabi memilih surah-surah yang pendek-pendek ini. Jadi Ad-Duha sampai An-Nas. Itu kira-kira aturan salatnya Nabi. Ya. Ingat ke babak ini. Itu kira-kira Nabi kadar bacaannya ketika salat, kadar lama bacaannya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, yang kita pilih ini surat Al-Adiyat. Kalau Al-Adiyat itu masuk dalam bacaan yang dalam surah-surah yang pendek, ya. Kalau maghrib. Nah, kalau maghrib ini yang biasa dibaca, karena Wadduha itu kan setelah surah apa ya? Idza zulzilatil ardu zilzalha, ke belakang itulah surat yang pendek-pendek. Baik, yang kita akan bahas sedikit pada pertemuan kali ini dengan nikmat kemerdekaan adalah surat Al-Adiyat. Surah ini surah yang tidak memiliki sababun nuzul. Tapi surah ini tidak memiliki sababun nuzul. Dan kebanyakan surah dan ayat dalam Al-Quran turun tanpa ada sebab. Ada surah dalam Al-Quran, ada ayat dalam Al-Quran yang turun karena ada sebabnya. Ada pertanyaan, ada kejadian, ada sesuatu yang Allah ingin berikan sebuah penjelasan. Itu namanya sababun nuzul. Tapi dari 6.236 ayat atau 6.000 ayat lebih dalam Al-Quran, yang lebih banyak itu tidak punya sebab. Jangan kita kira semua ayat ada sabab nuzulnya, tidak. Jangan kita kira semua surah dalam Al-Quran ada sabab nuzulnya, tidak. Justru yang tidak memiliki sabab nuzul itu lebih banyak, lebih dominan daripada yang punya sabab nuzul. Sekali lagi, yang tidak memiliki sababun nuzul itu jumlahnya jauh lebih banyak daripada yang punya sababun nuzul. Satu, surah ini adalah surah Makkiyah, surah yang tidak memiliki sababun nuzul. Dan surah-surah Makkiyah itu pendek-pendek karena dia masuk dalam qisarul mufassal yang pendek, dan ini kebanyakan bersinggungan dengan akidah, bersinggungan dengan keimanan. Ya, bersinggungan dengan keimanan. Dan keimanan itu kan kalau tidak sabar, syukur. Tapi keimanan itu kan ada dua. Setengah dari keimanan itu sabar, dan setengah dari keimanan itu syukur. Dua ini akan terus menjadi sesuatu yang ada dalam kehidupan manusia. Bersabar dan bersyukur.
Kalau tidak ada kesyukuran, susah hidup, Pak. Kalau tidak ada kesabaran, susah juga hidup. Kenapa? Ya, dalam kehidupan tidak semua apa yang kita inginkan ada. Dan dalam kehidupan tidak selalu berjalan sesuai rencana. Jadi kalau tidak sabar, ya syukur. Itulah keimanan. Ya, itulah keimanan. Sampai-sampai Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu pernah berkata, ya, as-sabru minal iman bimanzilati ar-ra'si minal jasad. Kesabaran ketika beliau gambarkan bahwa kesabaran itu bagian daripada keimanan, sebagaimana kepala dari sebuah jasad. Kalau tidak ada di kepalanya, tidak ada di keimanannya. Kalau tidak ada kesabaran, ya tidak ada kehidupan. Begitu kira-kira. Nah, di dalam surah ini salah satu hal yang perlu untuk diperhatikan adalah mengajak kita untuk sadar diri dan banyak bersyukur. Bagaimana ceritanya? Baik, kita masuk ke ayat pertama. Wal 'adiyati dhabha. Wal 'adiyat adalah salah satu surah dari 15 surah kalau tidak salah. Dari 114 surah Allah Subhanahu wa taala memulai Al-Qur'an itu kan ada 10 macam. Sekali lagi pernah saya sampaikan kalau tidak salah ini, dari 114 surah Allah memulai Al-Qur'an itu dengan 10 cara. Ada dengan sumpah, ada dengan huruf-huruf muqatta'ah, ada dengan panggilan ya ayyuha, ya ayyuha. Itu kan juga awal-awal surah. Nah, ada 15 surah dalam Al-Qur'an yang dimulai dengan sumpah. Demi ini, demi ini. Nah, di antara sumpahnya Allah dari 15 surah itu adalah Allah bersumpah dengan Al-Adiyat. Apa tujuannya sumpah? Apa tujuan sumpah jamaah sekalian? Sumpah itu diucapkan oleh orang Arab ketika ada orang yang ragu dengan berita yang kita sampaikan. Tapi kalau kita biasa antri di WC, banyak orang antri dan kebelet mini, ya, kita di belakangnya. Siapa? Ada ke orang di dalam ini? Kenapa lama sekali pintu tidak terbuka? Ya, kita mengatakan ada orang di dalam. Sabar-sabar begitu. Ada jin orang di dalam. Tidak ada suara-suara air. Nah, ini kan biasa di WC ini. Tidak ada suara-suara air kedengaran. Ya, supaya kita ingin meyakinkan orang itu bahwa betul ada orang, karena tadi sempat mungkin kita lihat orangnya atau apa, ya ada orang di dalam, Pak. Meskipun tidak ada suara, pintu tertutup, kita mau dorong atau ketok-ketokan yang biasa mengganggu orang di dalam. Ya, kita bagaimana caranya membuat kita menghilangkan keraguannya? Langsung kita bilang, demi Allah Pak, ada orang di dalam. Tidak bertanya itu. Kalau kita sudah bersumpah itu, orang yang kita ajak bicara itu kayak keraguannya itu kayak hilang atau mulai kurang. Dia sudah bersumpah berarti betul-betul ada orang. Itu kira-kira sumpah. Sumpah itu tujuannya diantaranya untuk menghilangkan keraguan pada orang yang sedang kita ajak bicara. Ya. Dan menghilangkan keraguan orang yang memberi kita amanah ketika kita menjalankan sumpah jabatan. Ada tempat sumpah jabatan. Kan biasa tempat dipasang Al-Quran di atasnya orang yang dikasih jabatan. Demi Allah, saya akan melaksanakan jabatan ini dengan sebaik-baiknya. Tapi biasa ada orang yang seperti itu tidak lama diborgol dan memakai jaket orange. Padahal sudah bersumpah tadi ini. Ya. Ini bermain-main dengan sumpah ini. Hati-hati, sumpah itu hati-hati. Ya. Jadi Allah bersumpah dengan adiyat. Adiyat ini adalah kuda yang berlari cepat. Wal adiyat, demi kuda yang berlari cepat, dhabha. Dhabha ini suara ngos-ngosan ketika lari. Itu kan suara, adik. Kalau kita lari, nafas kita itu tersengal-sengal. Itulah kira-kira dhabha. Dhabha itu suara kuda yang ketika berlari cepat, suara tarikan nafasnya. Nah, itulah kira-kira makna dhabha. Jadi Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan unta yang kuda, karena dalam tafsirannya Ali bin Abi Thalib, wal adiyat itu bukan kuda, unta menurut beliau. Unta menurut beliau. Wal adiyati dhabha, demi kuda yang berlari kencang yang mengeluarkan suara ngos-ngosan, kalau kita katakan seperti. Yang kedua, fal muriyati qadha, demi kuda yang ketika berlari cepat itu biasa beradu sepatunya dengan batu
sepatunya dengan benda keras, akhirnya mengeluarkan percikan api, bunga api. Itu kan sepatu kuda itu, kalau dia kena batu, itu kan keluar sedikit, itu tidak kentara percikan api itu, kecuali lebih jelasnya ketika ayat selanjutnya. Fal mughirati subha. Unta atau kuda yang menyerang di subuh hari. Nah, ketika subuh hari masih gelap, ketika sepatu kuda itu bergesekan keras dengan benda yang keras, itu kelihatan bunga apinya itu. Nah, itu ketika subuh hari agak gelap kelihatan, kalau siang-siang tidak terlalu jelas. Tapi ketika menyerang dan di subuh hari kelihatan itu bunga api karena kerasnya ya sepatu kuda itu bergesekan. Nah, fal mughirati subha fa atharna bihi naqa'a. Ketika berlari kencang, kuda itu mengepulkan debu, membuat debu berterbangan sampai kayak ini musuh atau siapa, kayak tidak jelas kenapa debu berterbangan. Fa atharna bihi naqa'a fa wasatna bihi jam'a. Tiba-tiba saja kuda itu sudah ada di tengah-tengah musuh. Kenapa? Gelap. Musuh masih istirahat tidur. Kemudian debu yang berterbangan ya membuat tidak tahu ini, kadang ini musuh itu kayak kaget. Makanya Nabi SAW dalam sejarah jihad beliau, maka Nabi SAW itu kebanyakan menyerang di waktu subuh. Di waktu subuh. Ya, salah satu caranya di waktu subuh menunggu apakah ada azan kedengaran atau tidak. Kalau tidak ada azan, diserang. Ya, mungkin di antara mereka ada yang Islam, 1-2. Takutnya diserang, ternyata ada Muslim, makanya mereka Nabi tunggu subuh. Kalau subuh mereka ini yang tidak Islam lagi ini, atau mungkin yang Islam mau sholat dan azan, Nabi menahan. Kalau azan, Nabi berhenti. Kalau tidak ada kedengaran suara azan, Nabi masuk ke tengah-tengah pasukan musuh. Sudah ada di tengah-tengah, tiba-tiba fawasatna bihi jamaah, karena mengepul asap debu ke atas, orang naik, tiba-tiba pasukan sudah ada di tengah-tengah musuh. Nah, itulah kenapa serangan itu di subuh hari. Ya, fawasatna bihi jamaah. Apa kata Allah setelah itu? Ya, ini kan sumpah ada tujuannya. Semua sumpah dalam Al-Quran ada tujuannya, dan tujuan sumpah itu disebut dengan al-muqsamu bihi, al-muqsamu alaihi. Tujuan sumpah itu apa? Ini tujuannya sumpah. Innal insana lirabbihi lakanud. Allah menyebutkan kuda dengan pengorbanannya, kuda dengan aksinya. Tujuan Allah bersumpah cuma satu, untuk mengingatkan kepada kita bahwa manusia itu sangat ingkar kepada Tuhannya. Innal insana lirabbihi lakanud. Sangat ingkar kepada Tuhannya, kepada Rabbnya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingkar. Kenapa ingkar? Ya. Karena hewan saja seperti kuda atau unta, dalam tafsirannya Ali bin Abi Thalib, itu kuda dikasih makan, dipelihara, diberikan perawatan. Ketika disuruh untuk berperang, dia mau mengorbankan dirinya untuk tuannya. Kan begitu, Pak? Hewan yang termasuk yang paling taat kepada tuannya itu kuda. Hewan yang taat kepada tuannya, ini tuannya memberikan dia makan, memberikan dia minum, memberikan dia nutrisi-nutrisi dan vitamin, memberikan dia perhatian, dimandikan, di sepatu kudanya itu dibersihkan, ketika betul-betul diperhatikan. Makanya mendapatkan perhatian, mendapatkan nikmat dari tuannya. Maka ketika tuannya menyuruh dia ditarik kekangnya, ditarik, kemudian disuruh untuk berlari, disuruh untuk berperang, dia tidak hitung-hitung. Biar mati tidak ada apa-apa. Ya kan, orang perang entah kuda itu dipanah, kuda itu ditombak, kuda itu dipenggal dengan ditebas dengan pedang. Itu kan risiko ketika perang. Dan kuda tidak mau itu resiko, itu katanya ya sudahlah. Dia pahami, Tuhan saya menyuruh saya, apapun yang saya akan lakukan, ya kenapa? Saya diberikan makan, saya diberikan minum,
oleh Tuhan saya dengar Tuhan saya. Ini manusia diberikan oksigen gratis, diberikan segala nikmat. Salah satunya adalah nikmat kemerdekaan yang sudah 81 tahun. Ini nikmat dari Allah. Tapi apa yang menjadi balasan manusia dari nikmat Allah? Kata Allah, innal insana li rabbihi lakanud. Tapi kebanyakan manusia itu tidak bersyukur. Maaf Pak, kalau masalah bersyukur, kita malu kepada binatang. Kuda, binatang itu kan derajatnya di bawah manusia. Tapi dia tahu diri. Dia tahu diri bahwa yang namanya orang yang sudah memberi kita, ya kita balas. Kita balas dengan kebaikan. Sama Pak. Lihat ke anak-anak itu. Kenapa orang tua itu marah besar ketika anaknya tidak mendengarkan, ketika anaknya bambala, ketika anaknya pergi tawuran? Kenapa orang tua marah? Karena sudah diberikan pendidikan, sudah dibiayai, sudah diingatkan, nak ke sekolah itu baik-baik. Tidak usah ikut-ikut dengan tawuran-tawuran. Makanya ketika tawuran, ketika bertengkar, pasti kita marah. Kenapa? Jadi anak yang bersyukur, dengarkan orang tua. Begitu kira-kira. Kita orang tua itu mau didengar. Kenapa? Ya kita yang berikan ini, berikan itu. Sebagai tanggung jawab kita ya. Berikan semua hal yang dibutuhkan. Tapi ketika dia membangkang, itu kan kita marah besar. Begitulah Allah Subhanahu wa ta'ala. Innal insana li rabbihi lakanud. Manusia itu membangkang. Coba lihat unta, lihat kuda, ya tidak membangkang ketika diperintahkan oleh tuannya. Karena apa? Sadar diri, tahu diri, dikasih ya bersyukur, dibantu ya bersyukur, berterima kasih. Itu kira-kira kesyukuran dalam ayat ini. Innal insana li rabbihi lakanud wa innahu ala dzalika lasyahid. Dan manusia itu sadar. Ya, tapi kadang kita sadar tidak melakukan perubahan. Iya, memang saya ini bambala kebodohan. Saya ini lalai. Iya, sekedar sadar tapi tidak ada tindakan, tidak ada follow up, tidak ada tindakan lanjutan. Kalau kita sadar, ayo kita berubah. Kan kebanyakan kita, oh iya, memang saya salah. Mau media apa? Apapun. Tapi itu saja, sekedar ungkapan, tidak ada perubahan. Dan dia sadar itu. Makanya Allah mengatakan, wa innahu ala dzalika la syahid. Kebanyakan kita sadar tahu tapi tidak ada lanjutannya. Nah, ini yang perlu kita ingatkan, ya. Wa innahu ala dzalika la syahid wa innahu li hubbil khairi la syadid. Ya, manusia itu sangat cinta dengan khair. Khair itu adalah harta. Maaf, yang membuat kita lalai dari salat sebagai bentuk syukur kita kepada Allah adalah harta. Tidak bisa dipungkiri, Pak. Orang yang punya harta yang banyak, sibuk mencari harta, ya maaf, itu kebanyakannya lalai dari sholatnya. Ya, makanya Masya Allah banyak itu saya lihat beberapa, alhamdulillah sudah ada nih toko-toko yang kalau sholat ya tutup. Ya. Itu kan salah satu hal yang luar biasa sebenarnya. Bahwa rezeki itu tidak kemana-mana. 15 menit ditutup toko, rezeki tidak pergi. Ya, rezeki menunggu di depan pintu. Kalau orang sadar ya, toko saya tutup ketika sholat, ya alhamdulillah, rezeki tidak kemana-mana. Itu kalau orang sadar. Kenapa? Innal insana li rabbihi lakanud. Ya, sungguh manusia itu ingkar kepada nikmat Tuhannya, kepada nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau Pak, yang membuat orang lalai dari sholat itu satu, harta. Kebanyakan harta. Buru harta, buru ini. Aduh, capek Kak dari buru harta. Sebentar di sholat, tidur lewat waktu sholat. Itulah dunia. Dan kebanyakan yang buat kita lalai adalah dunia. Wa innahu li hubbil khairi lasyadid. Allah mengatakan, dan ini sebagai penutup ya di surah ini, afala ya'lamu idza bu'thira ma fil qubur. Apakah mereka tidak tahu bagaimana ketika kuburan nanti dibongkar? Pada hari kemudian terbongkar itu kubur. Afala ya'lamu idza bu'thira ma fil qubur wa hussina ma fis sudur. Dan apa yang kita sembunyikan ya itu akan dikeluarkan dari dada-dada kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Apa yang menjadi penutup ayatnya? Inna rabbahum bihim yauma idzin lakhabir. Allah Maha tahu dengan apa yang terjadi pada hari itu, dengan apa yang akan menjadi perhitungan hari itu, dan apa yang disembunyikan oleh manusia
dalam dada-dada mereka yang ingin dunia terus, tapi tidak mau menyembah Allah Subhanahu wa taala dengan sebaik-baiknya. Ini yang bisa kami sampaikan. Sedikit tentang surat Al-Adiyat untuk menegur kita sebagai manusia bahwa jangan dikala oleh binatang dalam bersyukur kepada Tuannya. Kita ini punya akal, kita ini lebih pintar daripada kuda, lebih pintar daripada unta, lebih baik daripada binatang. Tapi kenapa binatang itu lebih pintar bersyukur kepada Tuannya? Kita ini manusia kenapa banyak lalai? Dan yang membuat kita sering lalai bersyukur adalah nikmat harta. Makanya Allah mengatakan dalam surah Al-Alaq, kalla innal insana layatgha. Sungguh manusia itu berlebih-lebihan. Apa yang membuat manusia berlebih-lebihan? Tidak mau taat aturan. Ar-ra'ahus taghna. Ketika dia sudah melihat dirinya istaghna, sudah ada di hartanya, sudah banyak cita-cita dunianya yang dia wujudkan. Ya, ada di hartanya, akhirnya apa? Ya sudah. Makanya Qarun itu dibutakan mata hatinya karena apa? Karena harta. Artinya harta itu halal, silahkan diambil. Tapi ketika harta ini menjadi sesuatu yang hal yang menjadi prioritas utama kita, yang penting harta, yang penting bagaimana pendapatan ini terus ini, yang penting bagaimana ini penjualan kita lancar dan bagaimana penjualan kita berkah dan lancar. Bagaimana usaha kita berkah, tugas kita berkah, selalu ada keberkahan yang kita inginkan. Kenapa? Selalu ada bismillah. Dan bismillah itu apa intinya? Keberkahan dari Allah Subhanahu. Tapi bukan banyaknya, tapi berkahnya. Lihatlah orang-orang tua kita. Mereka tidak punya banyak harta, tapi mampu menyekolahkan kita. Ya, mampu mendidik kita sampai menjadi manusia yang sekarang ini sehat walafiat. Ya, kita sekarang punya anak, itu semua dari orang tua kita. Kalau kita melihat apa sih yang mereka punya dulu, tapi satu yang mereka punya dari orang tua kita dulu dan sampai sekarang adalah kesyukuran mereka. Kalau kita ini kurang bersyukur, kalau orang tua kita luar biasa, keterbatasan yang mereka punya kelihatannya kayaknya tidak bisa, tapi tidak ada kesyukuran yang selalu ada dalam hati mereka. Akhirnya apa? Segala sesuatu bisa dilewati meskipun berat, tapi mereka punya syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sementara di zaman ini, ya, kebanyakan kita satu, kurang bersyukur. Ya, wa qalilun min ibadiyasy syakur. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ada yang mau bersyukur di sini, ya, ya. Atau ada bersyukur, Allahu Akbar, cocok memang, ya, cocok memang kalau ada bersyukur. Alhamdulillah. Ya, ada yang mau memberikan tanggapan barangkali, langsung Pak syukurnya, aslinya min. Ya, Alhamdulillah. Ya, ya, tapi silakan. Iya, tapi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang berkaitan dengan pembahasan Iya. Kita sampaikan tentang sholatnya Nabi yang diganti oleh Jibril, ya. Yang luar biasa, hanya Nabi yang tahu itu, para sahabat Muhammad dan tidak mengetahuinya. Pertanyaan saya, seorang Nabi saja diganggu dengan kejin yang begitu luar biasa. Bagaimana umat-umat? Kita sampai sekarang sholat kita mikir kemana-mana, seorang Nabi saja. Dan bagaimana posisi pada saat sholat Nabi itu diganggu oleh bagaimana interaksi dan bagaimana sholat Nabi? Apakah sah atau tidak? Iya. Saya tunggu ini, Masya Allah. Yang dibahas tentang surat yang sangat luar biasa ini, yang Allah bersumpah. Kan ini kan Allah bersumpah ada beberapa ayat kan sumpah demi waktu, wadduha wal lail wadduha. Ini kan Allah sumpah demi waktu. Iya.
bagaimana makna dari sumpah ini jelas. Ya. Yang tadi sudah jelaskan itu. Bagaimana makna sumpah yang ada beberapa kurang. Mungkin kita sudah selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ya, Pak, syukur luar biasa. Bagaimana status sholatnya Nabi yang sedang bertengkar dengan jin? Nabi SAW kan sempat berkata kepada kita ya, memberikan pesan penting kepada kita. Apa itu? Tidak boleh ada orang yang lewat di depannya orang yang sholat. Begitu tadi? Ini hadis kita tahu ini. Ya, tidak boleh Nabi itu melarang orang jalan di depan orang sholat. Ya, ini kan dikasih aturan sama ulama kita. Satu di antara penjelasan itu seperti Imam An-Nawawi menjelaskan bahwa yang tidak boleh lewat itu tidak boleh lewat antara orang yang sholat dengan tempat sujudnya. Artinya kalau kita tahu bahwa sujud itu sekitar 3 hasta, ya kira-kira kita tahu bagaimana itu sujudnya, kita boleh lewat di depan tempat sujudnya. Yang tidak boleh itu kita melewati antara tempat sujud dengan orang berdiri sholat itu tidak boleh dilewati. Adapun di depannya itu boleh. Itu. Nah, Nabi kan pernah mengatakan kalau ada orang yang masih bersikeras untuk lewat di depan orang sholat, sudah karena mengatakan tahan. Kan tahan. Ini kan cuma kita bisa sampai ke depan sini, ke depan sana kan tidak bisa. Jadi memang yang bisa menjadi standar itu kalau sudah lewat depan sana, itu tidak boleh untuk diusir atau ditahan. Kenapa? Bukan tempat kita selesai. Tempat kita cuma tempat sujud ini. Nah, kita tahan. Kata Nabi, kalaupun dia masih memaksa mau lewat, apa kata Nabi? Ya, boleh kita dorong, boleh kita lakukan tindakan keras kepada dia karena menantang. Kan sudah disampaikan, ini oleh saya, tolong saya sholat, jangan diganggu. Sudah ditanya, apa sudah diberi isyarat? Tidak boleh, masih juga lewat. Mungkin begitu Pak. Kira-kira begitu. Bahkan dalam bahasa hadisnya itu dengan perangi dia, itu kira-kira maknanya. Hadisnya itu kan mengatakan kalau pun dilarang dan tidak mau, maka perangi dia. Ya, salah satu cara perangnya yang singkat. Tidak boleh pas dia masih mau, langsung pegang leher dia saja. Ya. Dia kan masa orang tidak paham dengan isyarat, selesai. Nah, artinya apa? Nabi menyuruh kita untuk memerangi orang yang melewati, yang bersikeras untuk melewati kita ketika sholat. Artinya apa? Itu kan ada gerakan-gerakan tambahan. Pasti ada gerakan, tidak mungkin kita lihat saya begitu. Pasti ada gerakan, Pak. Ada gerakan kayak tadi, menahan. Kalau tidak, memang orang yang tidak untung. Nah, itu kan lain ceritanya. Artinya ada gerakan tambahan. Nah, apakah itu membatalkan sholat? Tidak. Kenapa? Ada kebutuhan, ada hajat. Ada sesuatu yang buat dia, kita harus melakukannya. Jadi gerakan di sini tergantung kebutuhan. Makanya ulama kita ketika membahas masalah gerakan dalam sholat, ketika orang sholat, kemudian kita melihat ada anak kecil. Tapi ada anak kecil, anak kita mungkin di rumah, mungkin kayak ibu misalnya, biasa sholat di kamar, kemudian ada ranjang, anak kecil mungkin umur berapa setahun, dia mau turun, dan kalau dia turun dia jatuh. Bolehkah kita menyelamatkan? Boleh. Itu kan kita melangkah, berapa langkah ke ranjang, kan kita kalau sholat itu biasa ya mata kita kan ini cembung, jadi kelihatan kiri dan kanan itu. Jadi kadang itu muncul pandangan yang ada melihat ya, ada gerakan ya, kita sedikit menoleh sedikit aja, namun tidak terlalu jauh, kayak anak saya itu mau turun. Nah, kita boleh bergerak karena kalau kita tidak bergerak ada bahaya yang terjadi. Jadi kita boleh bergerak sedikit untuk mengambil, entah itu menggendong atau membuat dia turun. Kemudian setelah itu kita lanjut sholat tanpa membatalkan sholat. Apakah gerakannya banyak atau tidak? Pasti banyak. Mengambil, menurunkan, melangkah ke sana, mundur lagi ke tempat sholat. Itu kan gerakannya yang ini karena kebutuhan ya, karena kebutuhan. Nah, bagaimana status sholatnya? Pasti status sholatnya itu sah. Sekali lagi gerakan yang ada kebutuhannya, karena darurat. Ya, karena darurat. Tapi kalau gerakan-gerakan buka HP, buka notifikasi, transfer uang, wah itu kan sudah lain ceritanya.
Ya, dia lihat buka grup tiba-tiba, maaf, ini kami ceritakan bukan sesuatu yang ini orang, maaf ya, kami pernah melihat beberapa orang yang sholat dari beberapa negara. Saya lihat ada beberapa orang memang yang buka HP ketika sholat. Buka HP, buka. Nah, ini Pak, scroll ini, bukan digerakkan ini Pak, digerakkan scroll. Masya Allah, ini sholat Pak, bukan main-main. Sempat-sempatnya buka HP baru scroll, baru tutup, baru simpan. Subhanallah, ini tidak ada kebutuhan. Ini bisa membatalkan sholat. Ya. Jadi Nabi melakukan itu karena ada kebutuhan. Karena ada kebutuhan. Kemudian yang kedua, apa yang menjadi esensi sumpah Nabi? Wal fajr. Sebenarnya apa itu? Ya, satu, sumpah itu kan untuk mengagungkan hal-hal yang dijadikan sebagai media untuk bersumpah. Media bersumpah itu luar biasa. Allah Subhanahu wa taala tidak menyebutkan dalam sumpah dalam masalah waktu, ya, hampir seluruh waktu yang kita gunakan dalam sehari semalam itu Allah bersumpah dengan semua waktu itu. Artinya apa? Waktu itu penting buat kita. Waktu itu penting buat umat manusia. Ya, istilahnya orang bilang time is, ya, begitu kira-kira. Ya, tapi kita tidak. Waktu itu lebih mahal daripada itu. Ya. Makanya Allah Subhanahu wa taala ketika pagi hari Allah bersumpah wal fajr. Itu kan waktu subuh. Oke. Naik sedikit matahari wadduha. Orang beraktivitas sampai mau pulang dari kantor cek log wal asr. Sebentar pulang ke rumah, mandi, kemudian apa? Beraktivitas wal lail. Ini waktu Allah kasih sumpah supaya kita sadar waktu kita itu kehidupan kita, dan kehidupan itu adalah tempat kita untuk beramal, tempat kita untuk melakukan karya di dunia dan karya di akhirat. Akhirnya Allah bersumpah dengan waktu-waktu ini agar kita sadar, wahai manusia, jangan lalai di waktu asar. Wahai manusia, jangan lalai di waktu subuh. Wahai manusia, jangan lalai di waktu duha. Wahai manusia, jangan lalai di waktu malam. 4 waktu ini tempat-tempat yang enak untuk beribadah. Subuh, duha, asar. Ya, asar ini luar biasa sampai Allah berfirman, ya, wal asr innal insana lafi khusr wal lail. Di malam hari itulah tempat kita untuk mengembalikan hati kita kepada Allah dengan beribadah. Jadi tempat-tempat ini, waktu-waktu ini luar biasa. Allah bersumpah dengan waktu yang luar biasa. Ini barangkali Pak Syukur pas sekali, luar biasa hari ini bertepatan dengan nama beliau. Semoga kita bersyukur kepada Allah dengan nikmat kemerdekaan dan nikmat yang diberikan kepada kita dari hal yang kita tahu ataupun yang kita tidak tahu. Demikian, wallahu ta'ala a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.